Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah KSM dan hal ini Ibu Andian Anggriani, SPD, MPD. Dan saya hormati teman-teman sekalian. Untuk mempresentasikan itu, saya persilakan kepada materi pertama, yaitu saudara. Baik, sebelum saya menjelaskan di sini kita ada topik pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian aturan sinus, yang kedua ada bentuk umum aturan sinus, yang ketiga membuktikan aturan sinus, keempat pengertian aturan kosinus, yang kelima bentuk umum aturan kosinus, dan yang keenam ada membuktikan aturan kosinus. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sinus. Pengertian aturan sinus. Aturan sinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan perbandingan nilai sin dari suatu sudut dengan panjang sisi pada segitiga. Bentuk umum aturan sinus bisa kita perhatikan pada gambar tersebut. Pada segitiga ABC berlaku aturan sinus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, atau sin A per A sama dengan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan sin C per C. Aturan sinus berlaku pada setiap segitiga. Aturan sinus ini dapat kita gunakan untuk menentukan unsur-unsur sisi atau sudut. Yang lain dalam segitiga apabila sebagian unsurnya itu diketahui. Kemungkinan unsur-unsur yang diketahui yaitu yang pertama ada sisi, sudut, dan sudut. Yang kedua ada sudut, sisi, dan sudut. Yang ketiga ada sisi, sisi, dan sudut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Dari Nur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan syarat penggunaan aturan sinus. Nah, pada gambar di bawah atau pada slide, di situ pada gambar itu yaitu gambar segitiga siku-siku. Nah, di mana di situ diketahui sudut A, B, dan C. Nah, pada syarat penggunaan aturan sinus yaitu A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B. Nah, di mana menghasilkan sin B sama dengan B kali sin A dibagi A. Jika yang akan dicari adalah besar salah satu sudut segitiga, maka minimal harus diketahui besar panjang sisi yang berhadapan dengan sudut yang akan dicari, serta sepanjang sisi dan sudut yang saling berhadapan. Selanjutnya. Nah, aturan sinus. Ada beberapa aturan sinus. Nah, yang pertama sin A sama dengan H1 dibagi C menghasilkan H1 sama dengan C sin A. Sin C sama dengan H1 dibagi A menghasilkan H1 sama dengan A kali sin C. Sehingga dapat diperoleh C sin A sama dengan A sin C, atau sin A dibagi A sama dengan sin C dibagi sin C. Jika digabungkan dapat diperoleh di mana sin A sama dengan A sama dengan sin B dibagi B sama dengan sin C dibagi C, atau A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Untuk pembuktian aturan sinus, pada gambar berikut terdapat segitiga siku-siku di mana garis tengahnya itu H, diketahui sudut A, sudut B, sudut C. Di situ pembuktian aturan sinusnya yaitu sudut BAC sama dengan sudut A, sudut ABC sama dengan sudut B, sudut ACB sama dengan sudut C. Menghasilkan AB sama dengan C, BC sama dengan A, AC sama dengan B. Dari gambar di atas dapat diperoleh di mana sin C sama dengan H dibagi B menghasilkan H sama dengan B dikali sin C. Sedangkan yang kedua yaitu sin B sama dengan H dibagi C menghasilkan H sama dengan C dikali sin B, sehingga dapat diperoleh B dikali sin C sama dengan C sin B, atau sin B dibagi B sama dengan sin C per C. Nah, itu saja materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya pemateri ketiga, Kurnia Fajirani atau saya sendiri, di mana saya akan menjelaskan contoh soal pertama, yaitu di mana soalnya carilah panjang X pada gambar di bawah ini. Kita bisa lihat contoh gambar di bawah ini, apabila diketahui sisi sudut-sudutnya, maka bentuk penyelesaiannya yaitu dalam menemukan X, kita pergunakan aturan sinus, maka diperoleh panjang AC per sin sudut ABC sama dengan panjang BC per sin sudut BAC. Nilai dari AC yaitu 20 per sin nilai dari sudut ABC yaitu 30 derajat sama dengan BC. Panjang BC itu belum diketahui, maka kita tulis X per sin nilai dari sudut BAC yaitu 135 derajat. Selanjutnya 20 per nilai dari sin 30 derajat yaitu 1/2 sama dengan X per nilai dari sin 135 derajat yaitu 1/2 akar 2. Maka kita substitusikan X sama dengan 20 dikali 1/2 akar 2 per 1/2. 1/2-nya itu kita bisa coret, maka hasilnya yaitu atau sisanya yaitu 20 akar 2 cm. Jadi panjang X-nya yaitu 20 akar 2 cm. Selanjutnya contoh soal kedua, di mana soalnya yaitu pada segitiga ABC, kita ketahui rusuk C-nya yaitu 6,1, rusuk B-nya yaitu 7, dan sudut B-nya yaitu 51 derajat. Maka hitunglah sudut C. Bentuk penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan aturan sinus sisi-sisi sudut. C per sin C sama dengan B per sin B. Nilai dari rusuk C yaitu 6,1 per sin C sama dengan nilai dari rusuk B-nya yaitu 7 per sin B. Selanjutnya kita substitusikan sin C sama dengan 6,1 dikali sin 51 derajat. Di mana kita ambil sin 51 derajat karena sudah diketahui di soalnya sudut B itu sama dengan 51 derajat. Kita bagi 7, maka menghasilkan 0,677227195. Selanjutnya kita mencari sudut C-nya. Di mana sudut C-nya yaitu arcus dari cos min 1 dikali 0,677227195, maka nilai dari sudut C yaitu sama dengan 42,63 derajat. Sekian dari saya. Selanjutnya pemateri keempat yaitu Saudari Mardiana. Kepada saudari saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, pengertian aturan kosinus. Aturan kosinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan antara panjang sisi-sisi dalam segitiga dengan nilai kosinus salah satu sudut pada segitiga tersebut. Adapun bentuk umum aturan kosinus, pada segitiga ABC berlaku aturan kosinus. Yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2B kali C dikali cos A. Yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali A dikali C kali cos B. Yang ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B dikali cos C.
Seperti aturan sinus sebelumnya, aturan kosinus juga berlaku pada setiap segitiga. Aturan kosinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur segitiga atau sisi dan sudutnya. Jika diketahui sisi, sudut, dan sisi, sisi, dan sisi. Nah, pada gambar segitiga ABC ini, untuk menghitung besar sudut suatu segitiga, jika diketahui panjang ketiga rusuknya, dapat digunakan aturan kosinus dalam bentuk seperti berikut ini. Cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 dikali B kali C. Yang kedua, cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2 dikali A kali C. Yang ketiga, cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2 dikali A kali B. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari Saudari Mardiana. Selanjutnya pemateri terakhir yaitu Saudari Saskia Herunisa. Kepada Saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai pembuktian aturan kosinus. Nah, pada gambar segitiga di samping, yaitu terdapat dua segitiga, yaitu ada segitiga ABD dan segitiga ABC. Nah, pada segitiga ABD dan segitiga BDC. Nah, pada segitiga ABD yaitu langkah pertama yaitu mencari cos A. Yang mana rumus dari cos A itu sendiri yaitu samping per miring atau AD per AD per AC, atau di sini AD itu saya dimisalkan dengan X dan AB saya dimisalkan dengan C, sehingga cos A sama dengan X per C. Nah, untuk mencari nilai X-nya maka diperoleh X sama dengan C dikali cos A, merupakan persamaan pertama. Berdasarkan dalil Pythagoras di segitiga ABD, maka C kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, C kuadrat ini sama dengan AB kuadrat, dan P kuadrat ini sama dengan BD kuadrat. X kuadrat sama dengan AD kuadrat. Sehingga untuk mencari nilai P kuadratnya, rumusnya yaitu C kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, selanjutnya C kuadrat dikurangkan, awalnya diperoleh nilai X yaitu C dikali cos A. Sehingga kita substitusikan nilai X-nya dalam persamaan C kuadrat dikurang X kuadrat. Sehingga hasilnya C kuadrat dikurang dalam kurung C dikali cos A kuadrat. Nah, P kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang C kuadrat cos kuadrat A, dan merupakan persamaan kedua. Nah, selanjutnya pada segitiga BDA, pada segitiga BDC yaitu untuk mencari nilai A kuadratnya, rumusnya yaitu P kuadrat ditambah B dikurang X kuadrat. Nah, P kuadrat ditambah B kuadrat, ini B dikurang X kuadrat itu dijabarkan, sehingga menghasilkan B kuadrat dikurang 2BX ditambah X kuadrat. Langkah selanjutnya yaitu kita substitusi persamaan kedua, yaitu nilai P adalah C kuadrat dikurang C kuadrat cos kuadrat A ditambah B kuadrat dikurang 2BX. Nah, di sini juga bisa langsung disubstitusi nilai X-nya, yaitu C dikali cos A ditambah X kuadrat. X kuadrat bisa juga disubstitusi dari persamaan pertama, yaitu C dikali cos A kuadrat. Sehingga C kuadrat dikurang C kuadrat cos kuadrat A ditambah B kuadrat dikurang 2BC cos A ditambah C kuadrat dikali cos kuadrat A. Sehingga diperoleh hasil A kuadrat itu
sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Nah, sehingga diperoleh aturan kosinus yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Selanjutnya yaitu untuk mencari B kuadratnya, maka caranya itu A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Karena di sini B kuadrat, maka di sini itu cos B. Dan selanjutnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Di sini cos C karena di sini juga C kuadrat. Oke, selanjutnya contoh yaitu hitunglah panjang gambar itu diketahui bahwa segitiga tersebut adalah memenuhi aturan sisi sudut sisi, yaitu sisinya AB itu 7, sudut B itu 120 derajat, dan sisi BC itu 8 cm. Nah, dengan menggunakan aturan kosinus diperoleh bahwa AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 dikali AB dikali BC dikali cos B. Nah, karena AC kuadrat itu merupakan X, sehingga diganti AC kuadrat menjadi X kuadrat sama dengan AB kuadrat. AB kuadrat itu 7 pangkat 7 kuadrat, dan ditambah BC kuadrat. Nah, BC itu 8, sehingga 8 kuadrat dikurang 2 dikali AB dikali BC, yaitu 2 dikali 7 dikali 8 dikali cos B. Nah, nilai cos B ini adalah 100, nilai sudut B itu adalah 120 derajat. Sehingga 7 kuadrat sama dengan 49 ditambah 8 kuadrat, yaitu 64 dikurang 112. Nah, cos 120 derajat itu sama dengan min 1/2. Sehingga hasilnya yaitu 113 ditambah 56. 113 ditambah 56 itu 169. Untuk memperoleh nilai X, maka dikuadratkan, yaitu 100, maka diakarkan, yaitu X sama dengan akar 169. Nah, jadi nilai X sama dengan 13. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu segitiga ABC mempunyai panjang sisi AB 3 cm, BC sama dengan 7 cm, dan AC sama dengan 5 cm. Nah, tentukan besar sudut A. Nah, ukuran sisi segitiga tersebut yaitu AB sama dengan C, yaitu sama dengan 3 cm. BC sama dengan A, yaitu 7 cm. AC sama dengan B, sama dengan 5 cm. Nah, besar sudut A ini ditentukan dengan aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Atau juga bisa menggunakan rumus cosrat per 2BC. Tapi di sini kelompok menggunakan cara A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang sama dengan 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 sama dengan 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 2 dikali 5 dikali 3 dikali cos A. 7 kuadrat sama dengan 49, sama dengan 5 kuadrat ditambah sama dengan 25 ditambah 9 dikurang 30 cos A. Jadi diperoleh nilai 49 sama dengan 34 dikurang 30 cos A. Jadi dipindah ruaskan atau menjadi 30 cos A sama dengan 34 dikurang 49. 30 cos A sama dengan min 15. Nah, cos A sama dengan min 15 per 30. Sehingga diperoleh nilai cos A sama dengan min 1/2. Nah, nilai dari cos A ini, cos A itu sama dengan min 1/2. Cos A sama dengan min 1/2. Atau sudut A ini sama dengan cos 120 derajat.
Jadi besar sudut A adalah 120 derajat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Saya tutup presentasi dari kelompok kami. Ada jendela berjumlah 5 walau tak bersua. Semoga materi bisa diterima. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.